Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kita yang ketiga di materi lapisan bumi dan bencana alam ini, kita akan membahas tentang gempa bumi. Anak-anakku sekalian, untuk bisa memahami dengan baik tentang gempa bumi, marilah kita perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh teman kalian. Atau kalian bisa melakukannya sendiri. Ambillah sebuah ranting yang jatuh dari pohon. Kemudian, bengkokkan ranting tersebut secara perlahan dan berhentilah membengkokkan sebelum ranting itu patah. Amati apa yang terjadi. Kemudian, bengkokkan kembali ranting tersebut secara perlahan hingga patah. Nah, apa yang kamu rasakan? Jika kamu membengkokkan secara perlahan, kamu akan menemukan bahwa ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Namun, jika kamu terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah. Dan ketika ranting patah, kamu dapat merasakan ada getaran pada ranting tersebut. Pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Nah, ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya, lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan, lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Dan ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Dan energi ini mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Dan getaran ini disebut dengan gempa bumi. Dan semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Dan daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Ada 3 macam bentuk sesar, yaitu sesar turun dan sesar naik, yang biasa disebut sesar vertikal. Dan yang ketiga adalah sesar geser, yang biasa disebut sesar horizontal. Dan sesar geser juga ada 2 jenis, yaitu dekstral atau pergeseran menganan dan sinitral atau pergeseran mengiri. Sama halnya dengan patahnya ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Dan gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Anak-anakku, pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Dan energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Nah, sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Sedangkan permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hiposentrum ke segala arah. Nah, gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Dan gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer bergerak melalui material batuan, di mana
partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Sedangkan gelombang sekunder merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Jadi, gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Dan gerakan tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Nah, gelombang seismik di permukaan bumi merambat pelan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Dan perambatan gelombang di permukaan bumi begitu kompleks. Nah, beberapa gelombang merambat di permukaan bumi dengan cara menggerakkan batuan dan tanah seperti ombak. Anak-anakku, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Dan ilmuwan yang mengkaji gempa bumi itu disebut ahli seismologi. Serta alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Pada sebuah seismograf, terdapat gulungan kertas yang terpasang pada sebuah tabung yang berputar. Nah, di atas kertas tersebut terdapat jarum dengan sebuah pena. Dan ketika terdapat gelombang seismik, gulungan kertas akan bergetar. Namun, jarum tetap diam. Jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas. Nah, ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitud. Dan grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Hasil pencatatan aktivitas gelombang seismik yang berupa seismogram dapat menentukan jarak epicentrum dan stasiun seismik. Ketika terdapat aktivitas gelombang seismik, gelombang primer merambat lebih cepat dibandingkan gelombang sekunder. Dan gelombang primer tercatat lebih dulu di seismograf. Dalam seismogram, gelombang primer dan gelombang sekunder digambarkan terpisah. Dan adanya jarak antara gelombang primer dan gelombang sekunder itu menggambarkan adanya perbedaan waktu datangnya gelombang. Dan semakin jauh perbedaan waktu yang datangnya, maka semakin jauh pula letak episentrumnya. Oleh karena itu, apabila menggunakan informasi dari seismogram, maka ahli seismologi menggambarkan lingkaran dengan radius yang sama dengan jarak gempa untuk 3 stasiun seismik. Nah, titik temu dari 3 lingkaran tersebut merupakan epicentrum. Dan untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa, dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik. Anak-anakku, kekuatan gempa atau magnitud pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Dan pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Nah, skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Dan berdasarkan gempa yang terjadi sampai saat ini, rentan skala Richter antara 1,0 sampai 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Misalnya, sebuah gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter melepaskan energi 32 kali lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Dan pencatatan di seismogram juga akan menunjukkan gelombang gempa 6,8 skala Richter lebih tinggi dibandingkan gelombang gempa yang berkekuatan 5,8 skala Richter.
Anak-anakku, besarnya magnitud sebuah gempa akan memengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Karena semakin besar magnitud sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Dan akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar. Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi, dan bangunan serta jalan raya dapat rusak. Dan ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Dan gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Dan gelombang air laut ini disebut dengan tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Nah, ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Dan ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Dan sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Dan hal ini merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan risiko bencana. Nah, anak-anakku, Indonesia merupakan salah satu daerah yang sering mengalami gempa bumi. Seperti yang kita ketahui dari media massa, bahwa dalam setahun Indonesia diguncang gempa sebanyak 8.000 kali. Baik gempa kecil maupun gempa dengan kekuatan yang besar. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir kerusakan akibat gempa? Nah, anak-anakku, tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa berlangsung. Namun, hal yang terpenting adalah kita harus terlebih dahulu memahami tentang gempa bumi itu sendiri. Nah, kita harus memperhatikan lingkungan tempat kita berada. Dengan demikian, ketika terjadi gempa, kita dapat mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Selain itu, untuk mengurangi risiko akibat dari gempa bumi, kita harus mempelajari beberapa keterampilan. Misalnya, belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kita juga sebaiknya menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa, seperti ambulans, pemadam kebakaran, tim SAR, dan yang lain. Gempa merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi setiap saat. Ada kalanya gempa datang di saat kamu di sekolah, atau saat kamu bermain, atau di saat kamu berlibur di pantai. Nah, untuk menyelamatkan diri dari bahaya gempa, kamu dapat melakukan tindakan berikut sesuai dengan tempatmu berada. Dan hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah tetaplah tenang saat terjadi gempa. Karena jika kamu panik terhadap situasi yang dialami, pikiranmu tidak akan jernih dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika kamu sedang berada di luar ruangan saat gempa, kamu dapat mencari ruang terbuka yang jauh dari gedung tinggi, tebing terjal, tiang listrik, papan reklame, atau pepohonan yang besar. Jika tidak ada ruang terbuka, tetaplah di luar ruangan. Pastikan tempatmu aman dari reruntuhan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika kamu sedang berada di pantai, kamu dapat menjauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami akibat gempa. Nah, apabila terjadi gempa di daerah pegunungan, kamu dapat mencari tempat yang aman dari tanah longsor akibat dari gempa tersebut. Gempa bumi juga dapat terjadi saat kamu di dalam perjalanan menuju suatu tempat.
Nah, apabila gempa terjadi saat kamu di dalam kendaraan, kamu harus segera menghentikan dan keluar dari kendaraan. Akan tetapi, jangan menghentikan kendaraan di jalan layang atau jembatan. Serta gunakan rem tangan jika kendaraan kita berada di jalan yang miring. Karena hal tersebut mencegah kendaraanmu tergelincir dan menimpa kendaraan yang lain. Dan jika gempa telah berhenti, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menuju titik evakuasi. Karena titik evakuasi merupakan daerah aman dan di titik evakuasi biasanya bantuan baik materi maupun medis dikumpulkan. Apabila kamu terjebak dalam bangunan atau reruntuhan, kamu dapat menyingkirkan reruntuhan terlebih dahulu. Dan tutuplah mulut dan hidungmu dengan kain atau masker agar aman dari debu reruntuhan. Kemudian kamu harus memeriksa adakah yang terluka dan lakukan dengan P3K jika ada yang terluka. Selain itu, kamu juga harus memeriksa lingkungan sekitarmu. Dan hal-hal yang perlu diperiksa antara lain kebakaran, gas bocor, korsleting listrik, saluran air, serta jangan pernah menyalakan api dalam ruangan. Dan gunakan telepon untuk meminta pertolongan darurat. Dan jika telepon tidak berfungsi, kamu dapat menggunakan benda yang ada di sekitar untuk memberi isyarat kepada orang lain. Misalnya membunyikan kentongan. Dan langkah selanjutnya adalah keluar ruangan dengan tenang dan tertib. Jika kamu berada di luar ruangan saat gempa, jangan memasuki bangunan setelah gempa. Karena ada kemungkinan bangunan tersebut dapat runtuh. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan situasi lingkungan sekitarmu. Sebaiknya kamu tidak berada di daerah sekitar gempa karena kemungkinan bahaya akibat gempa masih ada. Dan apabila kamu berada di pantai atau di daerah pesisir, perhatikan kondisi air laut setelah gempa. Jika air laut tiba-tiba surut dalam sesaat, segeralah menjauh dari pantai sejauh mungkin karena adanya kemungkinan gelombang tsunami akan terjadi. Selain itu, hendaknya kamu juga terus mengikuti informasi terkait gempa bumi yang terjadi. Karena dengan mengikuti informasi tersebut, kamu akan mengetahui apakah akan ada gempa susulan atau gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Dan ada kalanya kamu juga harus mengisi angket dari instansi terkait. Karena hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besar kerusakan akibat gempa sehingga instansi terkait dapat memberikan bantuan dengan efektif. Dan sangat penting untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan kita bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya, khusus akan membahas tentang gunung berapi.